Apakah Anda ingin hidup bahagia? Jika Anda berkata iya atau Anda menjawab iya, maka 10 pikiran toksik ini harus Anda tinggalkan. Pikiran yang pertama adalah jangan pernah menunda pekerjaan. Jadi kalau memang bisa dikerjakan sekarang, kerjakan sekarang. Jangan dikerjakan nanti, dan nanti. Nanti kerja nggak beres-beres, otak kepikiran terus, itu yang membuat diri Anda menjadi nggak bahagia. Selalu berpikir tentang hal-hal buruk. Jadi maksudnya bukan hanya mikirin lihat orang lain itu, nanti kalau orang lain bagaimana nggak ke saya ya, nanti kalau ini bagaimana ya, kalau ini bagaimana. Jadi berpikir yang selalu sifatnya curiga, khawatir, gelisah, itu membuat Anda menjadi tidak bahagia. Yang ketiga adalah selalu berpikir saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Nah, berpikir selalu saya tidak bisa itu membuat diri Anda nggak pernah bisa berkembang untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Sedangkan tantangan ke depannya itu semakin lama semakin sulit. Gimana caranya? Skill nggak berkembang, tapi Anda dihadapkan dengan tantangan yang semakin sulit, maka yang terjadi adalah Anda akan semakin stres, dan semakin putus asa. So, langkah pertama yang harus Anda hilangkan adalah saya tidak bisa menjadi saya harus mencoba terlebih dahulu. Semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Kalau mentok, coba lagi. Oke? Sekarang kita akan berbicara tentang hal yang keempat yang namanya adalah self-care. Seringkali kalau misalnya kita peduli sama orang lain, itu adalah hal baik. Tapi peduli sama diri sendiri, sebelum kita peduli sama orang lain, terkesan itu buruk. Jadi kesannya egois gitu ya. Nah, ternyata kita itu harus peduli sama diri kita diri sendiri terlebih dahulu, baru kita bisa peduli sama orang lain. Makanya kalau di pesawat, terjadi sebuah kecelakaan pesawat nih, turbulensi nih, keluar oksigen, pramugari selalu menyarankan pakaikan oksigen terlebih dahulu kepada diri Anda, baru kepada anak Anda, kepada rekan kerja Anda, mungkin kepada suami ataupun kepada istri Anda. Karena kenapa kita harus peduli diri sendiri terlebih dahulu? Karena ketika kita sudah berada dalam kondisi yang tenang, lebih baik dari yang keadaan yang sedang terjadi, maka kita bisa lebih tenang dalam mengatasi segala macam situasi, baik itu situasi kedepannya ataupun situasi yang sedang dialami oleh orang lain. Kita memberikan advice, memberikan nasihat ataupun sugesti itu lebih terarah, lebih dengan kepala dingin ketimbang dianya bermasalah, kitanya bermasalah, kita tolong dia dulu, dianya asik, kitanya tetap menderita gitu ya. Atau mungkin malah jadi dianya tidak mendapatkan sugesti ataupun saran terbaik dari versi terbaik dari diri kita, karena diri kita sendiri pun sedang mengalami masalah. Yang kelima adalah kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Hidup dia selalu lebih baik. Kelihatannya di foto itu dia baru beli mobil baru. Kelihatannya di foto itu dia baru jalan-jalan ke luar negeri. Oke guys, kita nggak pernah tahu ya kondisi yang terjadi di orang yang ada di foto itu yang sedang happy, padahal sebenarnya di balik foto itu mungkin dia sedang meningkatkan personal branding, dia sedang melakukan iklan supaya dia bisa menarik investasi yang besar meskipun dia dengan berhutang ya. Kita nggak pernah tahu di balik foto yang sedang bahagia itu memang mungkin dia sedang benar bahagia atau mungkin dia sedang happy, tapi di balik itu mungkin dia sedang meminjam uang untuk mendapatkan foto-foto yang mewah, atau jangan-jangan itu fotonya adalah foto editan, kita juga nggak tahu ya. So, jangan pernah pikirkan orang lain dan membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang tepat adalah kalau mau membandingkan diri kita yang sekarang dengan yang kemarin ya. Nah, yang berikutnya adalah Anda punya pikiran saya akan bahagia jika saya mempunyai uang 100 juta. Saya akan bahagia jika saya sudah punya kendaraan yang mewah. Saya akan bahagia ketika saya punya motor. Jadi teman-teman, saya akan bahagia jika, ya, saya akan bahagia jika itu quote-nya. Jadi kalau Anda mempunyai pikiran saya akan bahagia jika dengan ada syarat maksudnya, maka itu harus dibuang, diinjak, dan diganti dengan saya adalah orang yang bahagia karena itu saya akan mendapatkan gitu ya. Jadi kita setting dulu mindset kita adalah orang yang bahagia, maka dari situ
kita akan lebih mudah dijawab doanya oleh yang di atas, dan kita akan lebih percaya diri bahwa hasil itu akan cepat lebih datang ketimbang kita dari awal sudah nggak memutuskan untuk bahagia, memberikan syarat biasanya untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan itu jauh lebih sulit. Yang ketujuh, seringkali kita suka menyanggah, saya seharusnya tidak merasakan ini, saya seharusnya tidak mengalami ini. So guys, jika memang sudah Anda alami, sudah Anda rasakan, maka yang harus Anda lakukan bukan menyangkal, tapi Anda harus menerima apa yang sedang terjadi, dan Anda harus atasi masalah tersebut, atasi perasaan Anda, sehingga Anda bisa lebih cepat ngeberesin problem dan membuat pikiran Anda menjadi kembali bahagia. Kalau Anda malah menyangkal, masalah tetap ada, masalah nggak beres-beres, yang ada malah Anda makin stres. Yang kedelapan, kenapa hal ini selalu terjadi padaku ya? Kenapa kesalahan ini selalu tertimpa padaku? Kenapa masalah ini gue lagi, dan selalu gue lagi. Nah, itu seperti doa yang diulang-ulang, seolah-olah Anda tuh adalah orang yang paling sial di dunia. Ya, jadi Anda adalah orang paling sial di dunia dan merasa masalah itu kayaknya udah pasti milik Anda deh, karena Anda kan orang yang paling sial. Nah, jika Anda punya mindset seperti itu, buru-buru dibuang, buru-buru diganti, ya, di-cut, diganti dengan Anda adalah orang yang paling beruntung di dunia ini, dan ketika ada masalah datang itu adalah bagian dari pendewasaan diri Anda, bagian dari ujian yang bisa meningkatkan skill Anda, kemampuan Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kesembilan adalah kita punya pikiran saya berharap bisa seperti dia. Ya, sebenarnya konsepnya sama seperti yang tadi saya bilang di dia foto kok kayaknya dia oke nih, jadi ngiri nih, pengen kayak dia nih gitu. Cuman yang membedakan adalah, maksudnya kalau itu kan lebih ke iri ya, kalau yang ini lebih ke konsepnya adalah saya kepengen bisa kayak dia, cuman kita mesti lebih spesifikasi lagi yang mau kayak dia tuh apanya ya. Kalau misalnya kita berharap rezekinya, hokinya, mungkin kita juga nggak bisa kayak dia, karena kita manusia yang berbeda. Mungkin kita akan lebih dari dia, atau mungkin di bawah dia. Ya, jadi role model Anda seperti apa? Mungkin bisa lebih, atau mungkin di bawahnya dia. Nah, yang boleh Anda tiru, yang menurut saya itu adalah yang pengen bisa seperti dia itu adalah semangatnya, hasratnya, passionnya, yang nggak pernah berhenti. Nah, kerja kerasnya, ya. Jadi masalah rezeki, masalah hoki itu mah nanti di atas aja yang atur. Cuma yang pasti kita bisa meniru sesuatu yang sifatnya bukan hasil jadinya, tapi prosesnya yang kita tiru ataupun semangatnya. Oke? Pernah nggak sih Anda mencela diri Anda sendiri? Jadi kalau saya sih pernah ya. Jadi ini ya, sebelum belajar teknik-teknik NLP ataupun ilmu-ilmu NLP, seringkali kalau habis dimarahin orang nih, orang bilang ke saya tuh, aduh saya butuh goblok banget, tolong banget gitu ya. Jadi ketika saya menerima mereka punya hina, mereka punya doa, iya benar ya, saya ini bodoh, saya ini goblok gitu kan, maka itu akan terjadi kepada diri saya, dan itu membuat diri saya menjadi rendah diri. Dan ketika pengen mengembangkan diri ke hal yang lain, mengeksplor diri menjadi lebih baik lagi, saya tuh selalu dapat memory recall, kan gue nih goblok nih, gue nih tolol. Jadi langsung merasa nggak bisa di saat itu. Saya belum juga nyoba langsung nggak bisa. Tapi kenapa bisa seperti itu? Karena saya itu punya sugesti yang seperti itu. Nah, buat teman-teman yang melihat video ini, mendengarkan pesan seperti ini, saya ini bodoh, saya ini tolol, saya ini goblok, mungkin Anda pernah punya trauma seperti itu harus segera dibuang, karena hal-hal seperti itu bisa menghambat diri Anda untuk menjadi lebih baik. Sugesti seperti itu sangat jahat ya. Kita harus ganti, saya adalah orang yang beruntung, saya pintar, saya benar-benar diberkati, saya ini sangat makmur, saya ini berkelimpahan. Jadi hal-hal seperti itu yang harus diisi di kepala kita, di hati kita, supaya menjadi cahaya bagi banyak orang. Nah, ketika hal tersebut sudah terisi dengan penuh,
Maka kita mau ngapa-ngapain tuh rasanya tuh jauh lebih mudah, mempelajari segala sesuatu lebih mudah daripada kita punya sugesti yang buruk. Suka dengan tips-tips productivity, motivasi, dan juga bisnis seperti ini? Silahkan share, like, dan juga subscribe video ini. Ya, channel ini di subscribe, dan juga teman-teman bisa follow TikTok @distributor bangunan untuk mendapatkan tips-tips seperti ini yang versinya dalam bentuk singkat dan juga info-info dari produk yang kita build dalam industri barang bangunan dan alat listrik. Nah, kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan salam sukses untuk